merupakan susunan pemain dari Persik Kediri Hasan pelatih Agus Yuwono. Ya, kita lihat susunan pemain Persik Kediri. Fauzi Toldo masih dipercaya sebagai penjaga gawang. Zhang Shou dan juga Yongki Hada Hanjiho yang akan menjadi second line bagi Persik Kediri. Sementara ini Pelita Jaya FC Karawang asuhan pelatih Jajang Nurjaman. Ya, Imade Wardana tetap dipercaya menjadi penjaga gawang. Dari skema mereka tidak ada perubahan, tetap 4-4-2. Hanya saja terjadi ada perubahan di lini belakang. Ahmad Juprianto dan Ardan Aras. Dan kick off babak pertama. Sebuah sepak pojok pertama di menit pertama bagi Pelita Jaya Karawang. Iya, baru 24 detik pertandingan babak pertama kita sudah melihat gebrakan yang dilakukan oleh Pelita dan menghasilkan sepak pojok yang tentunya ini cukup menguntungkan bagi Pelita di awal-awal babak pertama ini. Kita lihat kali ini sebuah sepak pojok. Ya, hebat sekali tendangan gawang. Jajang Mulyana tentunya. Dan kita juga bisa saksikan bagaimana Ridwan Barkawi yang sementara ini menjadi andalan tentunya. Dan pelatih Jajang Nurjaman mendapatkan tugas berat untuk bisa mencuri poin sebelum melakoni partai kandang mereka di sisa pertandingan mereka dalam Jarum Indonesia Super League. Yongki Ariwibowo kali ini. Masih Yongki Ariwibowo dengan kecepatan dan sebuah tendangan. Terjadi sebuah pelanggaran dari juga Ardan Aras dan juga Esteban Vizcara dan Egy Melgiansyah. Ya, Yongki Ariwibowo merupakan striker masa depan kita. Punya kualitas dan kecepatan yang cukup tinggi dan kembali berduet dengan Zhang Shou dan malah mengistirahatkan Saktiawan Senaga yang punya pengalaman yang lebih banyak. Sebuah percobaan dari luar kotak penalti tadi dilepaskan oleh Legi Mintra Harjo. Esteban Vizcara. Melebar dia. Yutaja Konjan. Jajang Mulyana. Bersabar berikan bola kepada Egy Melgiansyah. Melebar. Supardi yang sempat mengalami cedera parah. Iya, satu umpan kesalahan tampaknya dilakukan oleh Egy tadi yang mencoba memberikan umpan kepada Supardi. Kita lihat tadi bagaimana reaksi Supardi yang menginginkan bola-bola datar saja. Ternyata Egy memberikan bola lambung dan sulit untuk bisa dikontrol oleh Supardi. Kusnul Yuli, Hanjiho. Pelanggaran terhadap Hanjiho dilakukan oleh Egy Melgiansyah. Legi Mintra Harjo kali ini kepada Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi Panggabean yang juga sempat menjadi kapten kesebelasan dari PSMS Medan di Liga Indonesia 2007 di mana mereka saat itu berada sebagai runner up. Wawan Widiantoro pencetak gol juga dalam partai putaran pertama yang berlangsung di Stadion Siliwangi. Ketika itu Wawan Widiantoro menyelamatkan Persik Kediri dari kekalahan atas Pelita Jaya. Ya, Wawan Widiantoro selalu tampil dengan unik dengan menggulung dengan tangannya, mengingatkan kita penampilan dengan Marwal Iskandar. Kembali kali ini Wawan Widiantoro. Esteban Vizcara. Masih ada John K. Onorionde. Iya, cukup tenang dan cukup taktis. Oke, John. Zhang Shou. Ada kita lihat speed yang begitu luar biasa dari seorang Yongki Ariwibowo. Kembali Zhang Shou. Iya, asal Cina. duet lini depan antara Yongki dan Zhang Shou ini memang menjadi andalan baru bagi Persik Kediri. Kita melihat bagaimana kedua pemain ini setidaknya sudah mampu memberikan ketajamannya, sudah menunjukkan ketajamannya ketika mereka
sama-sama sukses mencetak 1 gol pada saat menghadapi PSPS Pekanbaru. Yongki Aribo pencetak 6 gol sementara ini bagi Persik Kediri. Berada di peringkat 2 dalam daftar top skor bagi Persik Kediri di bawah Sakti Sinaga yang mencetak 9 gol. Pelanggaran Kusnul Yuli terhadap Esteban Vizcara. Dia Kusnul Yuli, salah seorang pemain yang sangat setia tentunya membela Persik Kediri. Betul, memang seorang juga pemain cukup senior di Persik Kediri bersama Haryanto yang masih merasakan bakal digelar juara yang diraih Persik Kediri. Tempo permainan cepat diperagakan oleh kedua tim di laga sore hari ini. Ya betul memang Bung Rendra, tujuannya saya pikir adalah untuk mencuri gol lebih awal agar bisa bermain lebih bebas di menit-menit berikutnya. Ridwan Barkawi. Esteban Vizcara kali ini sebuah percobaan masih jauh di atas Mister Fauzi Toldo yang dilepaskan oleh Esteban Vizcara. Ya, beberapa kali kita melihat serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita memberikan satu tekanan yang cukup serius di lini pertahanan Persik Kediri. Dan kalau kita menyimak bagaimana lini pertahanan Persik Kediri memang terlihat sangat rapuh. Kita bisa menghitung jumlah gol dalam 4 pertandingan terakhir di mana Persik harus mengalami sedikitnya 14 gol, dan ini tentunya merupakan sebuah kesalahan yang cukup mendasar dari lini pertahanan Persik Kediri. Wow, Ya. sebuah peluang tentunya dari Ridwan Barkawi yang tampaknya tidak begitu siap dan juga Ya, tampaknya sudah berdiri Nomornya offside. offside Bung Rendra. tadi Ridwan Barkawi. Penyerangan datang di putaran kedua bagi Pelita Jaya Karawang dan sejauh ini juga sudah menjadi top skor dengan 7 gol. Ya, sebenarnya tendangan yang tadi coba dilepaskan oleh Yuta Zakonjan ini sudah mengarah, namun masih ada Okejon di sana. Sempat mengenai kaki dari Okejon sehingga bola melenceng. Ya, menyambung tadi omongannya Bung Kesit bahwa pertahanan Persik memang sangat lemah, betul. Dari hasilnya yang ada bahwa mereka merupakan pertahanan terburuk saat ini, di mana mereka kebobolan sebanyak 46 gol. Itu sebab pelatih baru Agus Yuwono merubah skema dari 4 back menjadi 5 back agar ada pemain bebas dengan sistem libero. Pemain muda yang terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih Agus Yuwono. Kita lihat Gunawan Dwi Cahyo yang menjadi andalan tentunya bersama dengan Nabyung Yul dan juga John K. Onorionde. Ya, Gunawan adalah pemain muka baru di Persik tetapi sudah mendapat tempat menjadi pemain inti sejak zaman Gus Nul Yakin hingga Agus Yuwono menjadi pelatih di Persik Kediri. Ya, Persik Kediri berada di peringkat 14 dengan poin 31 dari 27 kali pertandingan yang mereka lakukan di Jarum Indonesia sebelum musim ini. Sebuah prestasi yang juga tentunya tidak dibayangkan oleh para Persikmania. Karena Persik Kediri adalah salah satu tim yang memiliki reputasi sangat cemerlang tentunya di Liga Indonesia. Menjadi satu dari 3 tim yang mampu meraih 2 kali gelar juara di Jarum Indonesia Super League atau juga Liga Indonesia. Ya, ada 3 hal yang dilakukan manajemen untuk mengangkat prestasi pemain adalah pertama yaitu mengembalikan Iwan Budianto yang dianggap punya karisma luar biasa. Kedua, merubah skema permainan dari 4-4-2 menjadi 3-5-2. Yang ketiga adalah mengembalikan percaya pemain bahwa para pemain Persib punya kualitas. Dan terakhir, mereka diberikan bonus sebanyak 4 juta setiap pertandingan jika menang. Sementara Pelita Jaya FC Karawang
berada hanya satu strip di atas juru kunci alias peringkat 17 klasemen. Meraih 27 poin dari 28 pertandingan yang mereka lakoni. Sebuah serangan kali ini Yongki Ariwibowo dari Persik Kediri. Lebar dia kepada Kusnul Yuli. Legimin Raharjo. Mahyadi Pangabean. Wawan Widiantoro melakukan overlapping. Umpan kali ini Wawan Widiantoro dan sebuah peluang kali ini. Dan masih bisa diamankan oleh Imade Kadek Wardana. Ya, satu serangan yang dibangun oleh anak-anak Kediri. Kita lihat nyaris saja menggetarkan gawang Pelita. Sebuah umpan yang cukup bagus dari Wawan. Sedikit mengenai kepala dari Yongki, sehingga jalannya bola pun tidak terlalu kencang ketika mengarah ke gawang Imade Kadek. Ya, Yongki perlu mendapat perhatian, saya pikir Bung Kesit di sini. Kita melihat bagaimana akselerasinya, skillnya, dan bagaimana visinya dalam bermain. Dan Ya, kita lihat bagaimana ada Ucok Watubara dan juga Johan Ibo. Dan tidak dipasang begitu juga dengan Carlos Eduardo Bizarro. Dan kita bisa melihat ini merupakan sebuah strategi yang boleh dibilang adalah sangat tidak populer tentunya. Menaruh pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan hanya di tribun alias tidak masuk dalam starting line up. Iya, memang ketidakhadiran Eduardo, ketidakhadiran Johan Ibo di lini pertahanan dari Pelita ini memang cukup mengundang tanda tanya. Tapi saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang wajar karena kekalahan telak yang dialami oleh Pelita ketika menghadapi Arema dengan skor 1-6 ini memang memberikan dampak psikologis bagi lini pertahanan Pelita yang memang banyak sekali melakukan kesalahan ketika mereka harus mengalami atau menderita kekalahan 6-1 dari Arema. Ya, diistirahatkannya Eduardo dan Johan Ibo menurut asisten pelatih Arjuna Ridaldi adalah merupakan sebuah hukuman dari akumulasi kesalahan yang mereka lakukan dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana mereka sering melakukan blunder sehingga gawang Pelita mudah kebobolan. Awi dua telah mengambil bendera bagaimana Ridwan Barkawi berada dalam posisi offside. Ya, dan kita lihat bagaimana Kerry Yudiono yang merayakan ulang tahunnya ke-26 pada hari ini masuk menggantikan kapten kesebelasan M. Ridwan. Bisakah Kerry Yudiono memberikan hadiah ulang tahun untuk kemenangan Pelita Jaya FC Karawang? Ya, sangat sayangkan ya Bung Rendra, bagaimana kita harusnya bisa melihat akselerasi atau permainan daripada Kapten M. Ridwan, tetapi baru 12 menit pertandingan sudah keluar karena besar kemungkinan cedera lamanya kamu kembali. Yuta aja Konjan. Kembali Esteban Vizcara kepada Ridwan Barkawi. Ya, sebuah tindakan fair play dilakukan oleh Ridwan Barkawi. Ya, setelah melihat Wawan tergeletak, walaupun tadi memang terlihat bukan sebuah pelanggaran karena memang terjadi perebutan bola dan berhasil ya dalam tayangan ulang kita bisa melihat ya cukup bersih Egy mengambil bola, namun pada saat Wawan akan berlari ini tampaknya memang terbentur oleh paha dari Egy yang memang bersiap untuk meneruskan bola yang tadi sudah dia dapatkan. Ya, sebentar kita tahu di pertandingan berikutnya bagi Persik Kediri adalah mereka harus melakoni partai kandang dalam derby Jatim menghadapi Persebaya Surabaya, dan di sisa berikutnya mereka harus melakoni partai tandang di 4 pertandingan berikutnya. Tidak ada kata lain, kemenangan adalah hal yang mutlak sebelum melakoni derby Jatim nanti menghadapi Persebaya Surabaya.
dan juga Persitara Jakarta Utara. Ya, untuk bisa lolos dari degradasi, pelatih Persik Agus Yuwono menargetkan poin sebanyak 40 yang perhitungannya semua partai kandang bisa menang dengan total poin 40 dan 2 poin yang bisa dicuri di markas Bontang FC dan Persisam Samarinda. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Han Ji-ho. Pemain yang menggantikan Amarildo Souza di posisi pengatur serangan dari Persik Kediri. Kosong kali ini Kusnul Yuli. Sebuah scrimmage di depan gawang. Iya, kita lihat satu kesalahan bagaimana perhatian dari para pemain belakang Pelita yang tidak mengantisipasi berdirinya Kusnul Yuli, sehingga dia begitu leluasa untuk meneruskan bola dari luar kotak penalti mengarah ke gawang. Gunawan Dwi Cahyo, pemain juga maju, membantu penyerangan stopper muda ini. Kembali Han Ji-ho kali ini dan sebuah peluang dan inilah dia. Sebuah gol yang sangat baik dilakukan oleh Yongki Ariwibowo dan merupakan gol yang sama dengan nomor kostumnya, yaitu gol yang ke-7 di musim ini di Jarum Indonesia Super League dari Young Guns Yongki Ariwibowo. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Yongki harus diwaspadain, harus dijaga ekstra ketat, dan kita lihat begitu berkelas golnya Yongki, dapat umpan dari sisi kanan dan kita bisa melihat bagaimana Kadek terlihat lemas dengan melihat gol daripada Yongki Ariwibowo. Ya, memang begitu enak Yongki meneruskan bola cukup keras dan memang dalam posisi yang sangat ideal untuk meneruskan umpan dari sepak pojok ini. Sebuah gol yang cukup berkelas dari Yongki Ariwibowo dan kembali menunjukkan striker muda ini memang memiliki ketajaman dan tentu saja sangat berbahaya. Dan merupakan gol yang ke-600 ke-19 yang terjadi di Jarum Indonesia Super League musim ini. Cetak oleh anak muda bernama Yongki Ariwibowo. Kita lihat penampilan dari Na Byung-ul. Sebuah tendangan bebas. Alfredo lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Supardi. Berusaha untuk memberikan bola tadi Deddy Kusnandar. Masih ada Mahyadi Panggabean. Sebuah sepak pojok kali ini bagi Pelita Jaya FC Karawang. Akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Supardi, yang juga merupakan anggota dari tim PSMS Medan di era tahun 2007. Kembali sebuah sepak pojok. Ya, tidak sempurna tadi sepak pojok kedua yang dilakukan oleh Pelita. Han Ji-ho kali ini, masih bisa direbut bola oleh Kerry Yudiono. Esteban Vizcara. Ya, ada yang tergeletak tampaknya pemain Pelita. Jajang. Ya, Jajang Mulyana yang sempat berburu di Brasil. Striker masa depan Indonesia. Ya, pada laga sore hari ini memang ada semacam duel tidak resmi dari dua penyerang muda, yaitu Yongki Ariwibowo dan juga Jajang Mulyana. Pemain ini juga sudah menjadi andalan tentunya. Jajang Mulyana sudah mencetak 5 gol dan Yongki Ariwibowo sudah mencetak 7 gol, termasuk 1 golnya di sore hari ini ke gawang Pelita Jaya Karawang FC. Sementara ini Carlos Eduardo Bizarro hanya bisa menjadi penonton di sore hari ini. Ya, tanpa Eduardo juga kita melihat sektor pertahanan dari Pelita Jaya kembali menjadi perhatian serius untuk Jajang Nurjaman. Kita lihat tadi golnya Yongki sangat bebas dan sangat leluasa untuk melakukan heading.
Sama tadi maksudnya Yong Kiaribo dengan Han Ji-ho. Esteban Vizcarra kali ini akan melakukan sebuah serangan. Sebuah bola efek maksudnya kepada pergerakan Ridwan Barkawi. Ditahan oleh Jonka Onorionde. Ya memang Oke John menjadi pilar yang cukup berpengaruh di lini pertahanan Persik. Kita lihat beberapa kali dia mampu untuk mematahkan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita. Betul Bang, Mungkusit Okejon seorang pemain bertahan yang cukup kuat. Baik juga bola-bola atas ataupun bola-bola bawah. Hanya saja memang dia sering emosional sehingga sering mendapat kartu kuning. Hingga saat ini dia sudah mendapat hukuman sebanyak 6 kartu kuning. Fauzi Toldo berhasil menangkap bola dengan baik. Penjaga gawang yang juga pernah bermain untuk Pelita Jaya, Fauzi Toldo. Yadi Panggabean berusaha mengejar bola. Ada Egy Melgiansyah. Supardi kali ini. Kembali Egy Melgiansyah. Deddy Kusnandar. Termasuk pemain yang memang jarang mendapatkan waktu bermain. Dan kali ini diberikan tampil oleh pelatih Jajang Nurjaman. Ya, sebuah debutan baru ya, Deddy sekarang. Deddy yang sebelumnya tidak pernah menjadi starter line up, yang sebenarnya masih banyak pilihan di ini tengah. Ada Isbadi, ada Basri, tapi kali ini dia yang memberikan kepercayaan kepada Deddy. Wawan Widiantoro gagal dia melewati Ardan Aras. Ridwan Barkawi masih ada kerjasama dengan Jajang Mulyana. Sebuah serangan kali ini dari Pelita Jaya Karawang. Mudah saja dipatahkan tadi oleh Jonka Onorionde. Sementara di Pelita Jaya Karawang juga berada dalam posisi yang sangat sulit karena partai berikutnya mereka juga akan menjadi tamu bagi Persebaya Surabaya. Sebelum mereka akhirnya akan melakoni partai kandang melawan Persib Bandung. Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi kita lihat. Ya, cukup sulit ya. Ya, terlambat support dari lapangan tengah. Kita lihat lemah sekali tendangan yang dilepaskan oleh Deddy. Sebuah kesempatan sebenarnya bagi Pelita untuk bisa mengejar ketinggalan. Dan kita juga melihat bagaimana sulitnya Barkawi untuk bisa menusuk lebih dalam lagi ke area penalti dari Persik Kediri. Karena memang support yang diberikan rekan-rekannya dari lini kedua ini sama sekali tidak nampak. Dia harus bekerja sendiri untuk bisa menaklukkan 3 pemain belakang Persik Kediri. Keri Yudhoyono, Esteban Vizcarra, Ridwan Barkawi, kembali kerjasama. Sangat sulit kita lihat memang untuk bisa menembus pertahanan dari Persik Kediri yang begitu solid. Dari penampilan Nabyung Yul, Jonka Onorionde, dan juga dari ketinggalan anak muda Gunawan Dwi Cahyo. Ya, taktik Agus Iwono menerapkan skema 3-5-2 sangat teruji dan sangat kuat. Sampai saat ini kita lihat mereka sangat sulit ditembus para pemain depan Pelita Jaya. Kembali kita lihat Deddy Kusnandar masih belum tampil begitu tenang anak muda ini di penampilannya sore hari ini. Saya pikir masih butuh jam terbang atau bimbingan dari teman-temannya bagaimana visi dan misi bermain yang indah. Apalagi selama ini dia sering tidak main di zamannya Fandi Ahmad. Jajang Mulyana, Egy Melgiansyah, Supardi kali ini, Pelita Jaya Karawang.
Deddy Kusnandar. Cukup baik kali memberikan bola kepada Supardi, tetapi langsung dipatahkan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Iya, memang begitu mudah sekali terbaca serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita dari sektor kanan melalui Supardi. Walaupun sudah mampu melakukan tekanan hingga area penalti, namun tidak adanya sudut yang mudah atau yang luas bagi pemain Pelita untuk bisa meneruskan umpan-umpan dari sisi kanan ini, membuat peluang mereka ini tidak membawa hasil yang maksimal. Egy Melgiansyah. Supardi kembali. Baca kali ini bola dan direbut oleh Wawan Widiantoro. Serangan balik. Yongki Ariwibowo, kita lihat. Ya, sebuah pelanggaran harus dilakukan oleh Kerry Yudiono. Dan hadiah buat Kerry Yudiono di hari ulang tahun ini adalah kartu kuning dari wasit Yandri. Ini sebuah keputusan yang cukup tepat sebenarnya menurut saya, karena memang Yongki sudah lewat dari posisinya ya Kerry Yudiono. Kita lihat tayangan ulang. Ridwan Barkawi dikawali oleh Gunawan Dwi Cahyo. Kita lihat kali ini Ridwan Barkawi mencoba melakukan tendangan spekulasi. Iya, tampaknya memang tidak ada pilihan bagi pilihan lain dari Barkawi kecuali langsung melepaskan tendangan ke gawang, walaupun di sana kita melihat masih ada Jajang yang sebenarnya cukup berdiri bebas. Kita lihat bagaimana Marwan Sayede masih harus duduk di kursi panjang alias di bench. Pelanggaran memang jelas terlihat terhadap Zhang Shuo. Dilakukan tadi oleh Ahmad Jufrianto. Langsung bola ke dalam kotak penalti dan Zhang Shuo kali ini dan sebuah tendangan masih bisa diamankan oleh Imade Kareguardana. Kembali kita melihat betapa rapuhnya lini pertahanan dari Pelita. Begitu enak Zhou Sao mengontrol bola dengan dada, kemudian meneruskannya dengan tendangan. Sayang masih pelan, sehingga mudah digagalkan oleh Imade Kade. Coach Yoli. Ya, sebuah PR yang harus dipecahkan oleh Jajang Mulia, saya pikir, karena back tengah yang diperankan oleh Ardan Aras dan Ahmad Jufrianto sangat banyak kelemahan, sering bocor di lini pertahanan. Makanya di Bangkabean berikan bola kali ini kepada Han Jiho. Kepada Zhang Shuo. Kita lihat masih Zhang Shuo berusaha melewati Supardi. Cukup baik baik sekali. kita lihat Zhang Shuo dalam kotak penalti dan cukup Iya. bebas kali ini dan sebuah gol. Han Jiho benar-benar membuat Pelita Jaya FC Karawang terpuruk di Stadion Brawijaya Kediri sore hari ini. Ya, lagi-lagi kita melihat bagaimana lemahnya pengawalan yang dilakukan oleh para pemain belakang Pelita. Kita lihat bagaimana Han Jiho begitu luasa, berdiri bebas dia tanpa ada yang mengawal. Dan kita juga melihat bagaimana Zhou Sao begitu leluasa memainkan bola di area penalti, sehingga dengan mudahnya dia memberikan umpan untuk bisa dilanjutkan oleh Han Jiho. Kembali satu gol yang tercipta melalui sundulan kepala setelah sebelumnya Yongki Ariwibowo. Ya, saya pikir sebuah harga yang harus dibayar oleh Jajang Nurjaman dengan mengistirahatkan Johan Ibo dan Eduardo dan memilih Ardan Aras yang sebenarnya lebih bermain di posisi gelandang, dan hari ini harus dibayar dengan mahal, sebuah perjudian yang tidak perlu saya pikir, tapi mudah-mudahan bisa Pelita mengejar ketertinggalannya dan mengevaluasi segala kekurangannya.
Gol yang ketiga bagi Han Ji-ho. Sepanjang membela Persik Kediri. Reaksi yang tentunya sangat-sangat kecewa dari official Pelita Jaya FC Karawang. Dalam 30 menit mereka sudah tertinggal 2 gol dari tuan rumah Persik Kediri. Iya, dan kalau kita mengingat kembali atau flashback ke pertandingan sebelumnya yang dilakoni oleh Pelita pada saat menghadapi Arema, mereka dalam waktu 15 menit sudah kebobolan, dan 10 menit kemudian mereka juga kebobolan. Dalam 25 menit pertama mereka kebobolan 2 gol ketika menghadapi Arema, dan kini juga tidak jauh beda. Dalam waktu sekitar 28 menit ini juga 2 gol bersarang di gawang Pelita. Ya, sebuah situasi yang makin sulit saya pikir untuk Pelita, karena habis ini mereka akan bertandang ke markas Persebaya yang juga tim yang rawan degradasi, yaitu yang adalah dibutuhkan suatu kepercayaan diri yang tinggi. Sementara kalau kalah terus saya pikir juga mental para pemain Pelita akan turun. Supardi kali ini bagi Pelita Jaya. Dedi Kusnandar kembali lagi kepada Supardi. Serangan coba dibangun oleh Jajang Mulyana. Dia cukup bermain ke belakang. Ridwan Barkawi. Ya, Ada Fauzi Toldo. sama sekali memang tidak offset, dan tampaknya memang ada sedikit keraguan juga tadi dari Barkawi. Dan kita lihat dia tergeletak. Iya. Oh, sempat tertinju oleh Fauzi Toldo. Ya, Barkawi pemain yang sempat berkibar dengan menyeret bendera Persib Bandung. Yang sampai saat ini ketika bikin gol selalu merayakannya dengan tari jaipongan. Sangat unik memang pemain asal Maroko ini. Ya, inilah dia, kita lihat gol dari Han Ji-ho. Berdiri sangat bebas. Gol ketiganya musim ini. Ya, memang 2 gol yang sudah bersarang di gawang Pelita ini menunjukkan bagaimana rapuhnya lini pertahanan mereka, dan juga ini tentunya sangat memberikan dampak yang cukup buruk bagi Pelita. Ya, sangat sulit memang buat Jajang. Kalau kita lihat di pemain cadangan hampir tidak ada pemain belakang yang punya nama. Justru yang banyak di sini adalah pemain gelandang seperti Gusnul Yakin, Yusmadi, M. Kusen, bahkan striker Marwan Saide. Egy Melgiansyah kali Pelita Jaya. Ditaja Konjan, direbut bola tadi oleh Nabyung Yul. Kali ini bola Han Ji-ho maksudnya kepada Kusnul Yuli. Ada Kerry Yudiono. Wawan Widiantoro. Wow. Direbut bola kali ini Ridwan Barkawi. Iya, kembali kita lihat. Oke, John menjadi Sangat oke. menjadi penyelamat. Ya, setidaknya berhasil mematahkan satu serangan yang coba dibangun oleh Pelita melalui Barkawi. Ya, Gojo sangat dingin ya, sangat cool. Tidak terburu-buru, cuma melihat bagaimana gerakannya Barkawi dan dengan mudah dia patahkan. Ya, kali ini kita lihat sebuah blunder dan sebuah peluang terdiri dari Ridwan Barkawi. Dan sebuah gol yang dicetak oleh Ridwan Barkawi lewat sebuah kesalahan barisan pertahanan dari Persik Kediri. Dan menjadikan gol yang ke-8 bagi Ridwan Barkawi. Dan menjadikan nafas kembali Pelita Jaya Karawang FC di Stadion Brawijaya Kediri sore hari ini. Iya, akhirnya jaipongan dari Barkawi muncul juga, dan bisa kita lihat bagaimana pemain asal Maroko ini akhirnya bisa mencetak gol. Sebuah kesalahan diperlihatkan oleh pemain main belakang dari Persik Kediri. Ya, tampaknya ini memang harus dibayar mahal ketika Barkawi
bebas untuk bisa meneruskan bola ke gawang. Ya, sebuah kecerobohan dari Oko John sebenarnya yang saat ini tidak oke, buat suatu blunder sehingga bisa direbut pemain Pelita bolanya dan menghasilkan sebuah gol. Reaksi amarah dari pelatih Agus Yono melihat blunder yang dilakukan oleh barisan pertahanannya yang dibayar mahal. Lewat gol ke-8 bagi Ridwan Barkawi. Deddy Kusnandar kali ini, Jajang Mulyana, Supardi, Egy Melgiansyah, Keri Yudiono, Yutaja Konjan, kembali Egy Melgiansyah. Sebuah dummy kali ini, Supardi berusaha untuk melakukan penetrasi, kembali gagal melewati Wawan Widiantoro. Ada Deddy Kusnandar, umpan ke dalam kotak penalti. Ada Yutaja Konjan dalam kotak penalti kali ini. Yutaja Konjan, kita lihat Yutaja Konjan, sebuah tendangan yang sangat baik. Iya. Cukup keras tendangan yang dilepaskan oleh Yutaja Konjan. Untung masih ada Fauzi Toldo yang mampu memblok bola tersebut. Iya, sayang Barkawi yang mencoba memanfaatkan bola rebound. Ini tidak berada pada posisi yang tepat. Kembali satu kecerobohan yang diperlihatkan oleh lini pertahanan Persik Kediri. Ya, saya pikir perlu ekstra hati-hati dan konsentrasi yang penuh. Karena memang Pelita tidak bermain dulu sebenarnya. Wow, sebuah tendangan yang kita lihat dilepaskan oleh Zhang Shuo. Iya, satu hal barangkali yang patut diperhatikan dan dicermati oleh kubu Persik Kediri adalah tetap bermain dengan penuh konsentrasi dan jangan sesekali menganggap remeh dengan keunggulan 2 gol yang tadi sudah mereka buat dan kini hanya 1 ketika Barkawi mampu memperkecil ketinggalan Pelita menjadi 1-2. Saya kira tetap konsentrasi penuh dan bermain seperti. Dan kembali mengenai tiang gawang, sundulan dari Ridwan Barkawi. Semakin panas kita lihat para pemain dari Pelita Jaya untuk bisa menyamakan kedudukannya. Iya, tetap tidak boleh underestimate Persik Kediri karena ini akan memberikan malapetaka tersendiri buat mereka jika mereka sampai tidak konsentrasi, kemudian sudah puas hanya dengan 2 gol. Saya kira posisi Pelita saat ini sangat rawan dan mereka akan terus mencoba memforsir kemenangan sebagai upaya untuk lepas dari zona degradasi. Ladeko Daman Dwi Cahyo, pemilik 5 kartu kuning di musim ini bagi Persik Kediri. Salah seorang anak muda atau juga Young Guns yang berada di pihak Persik Kediri selain juga Yongki Ariwibowo. Ya, gol pembuka Barkawi memberikan motivasi atau meningkatkan kepercayaan anak-anak Pelita. Kita lihat memang mereka mulai bangkit dan menemukan permainan terbaik mereka. Jika ini bisa terjaga konsisten, saya pikir mereka bisa mengejar ketertinggalan. Karena anak Pelita punya kualitas dan pemain-pemain yang punya pengalaman berlaga di Liga Indonesia. Wawan Widiantoro, Mahyadi Pangabean. Ya, sebuah dorongan dari Egy Melgiansyah. Pemain termuda sore ini dengan usia sekitar 20 tahun. Kembali Zhang Shuo tadi. Ada Egy Melgiansyah, Yutaja Konjan, Deddy Kusnandar, Ridwan Barkawi. Ya, harus ikut menjemput bola Barkawi. Kembali masih Ridwan Barkawi. 1 gol dan juga 1 peluang tadi mengenai tiang gawang atau juga mistar gawang dari Ridwan Barkawi. Pemain juga pernah memperkuat Persib Bandung dan Persiwa Wamena bersama dengan John K. Onorionde musim lalu. Kusnul Yuli, Han Ji-ho, Mahyadi Pangabean, Yongki Ariwibowo kali ini masih Yongki Ariwibowo dalam kotak penalti maksudnya. Dia rebut bola tadi.
oleh Yutaja Konjan. Ya, intercept yang sangat bagus dari Yutaza Konjan dan tidak terlihat oleh Zhang Suo. Datang kembali kali ini Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar kali ini. 5 menit yang sangat berbahaya bagi Persik Kediri apabila mereka tidak mampu berkonsentrasi terhadap gempuran anak-anak Pelita Jaya FC Karawang yang semakin dahsyat di akhir babak pertama ini. Betul Bung Lendra, karena anak-anak Pelita punya pengalaman, punya skill yang bagus dan punya kecepatan. Perlu konsentrasi ekstra di 5 menit terakhir yang merupakan menit-menit krusial agar bisa mempertahankan keunggulan. Jika tidak, mereka akan kehilangan poin. Ya, maksimal. Sakti Sinaga masih berada di bench, berdiskusi dia dengan asisten pelatih Haryanto dan juga pemain paling senior tentunya di kubu dari Persik Kediri. Ridwan Barkawi. Umpan daerah. Fauzi Toldo langsung keluar. Balik kali ini Jajang Mulyana. Sebuah tendangan dari Jajang Mulyana. Masih belum menemui sasaran. Ya, kita lihat John K. Onorionde pun juga terduduk. Mengalami sedikit masalah dengan kakinya. Tampaknya Oki John mengalami kesulitan menghadapi kecepatan anak Pelita, khususnya Barkowi dan Jajang Mulyana, sehingga mendapatkan atau perlu mendapatkan perhatian dari tim medis. Kita lihat John K. Onorionde harus ditanduk keluar lapangan. Dua pemain. Kita lihat ada Suswanto yang juga melakukan pemanasan dan tidak ketinggalan ada Tito Purnomo atau juga Tito Purnomo. Kita lihat. Wawan Widiantoro. Ya, Pelita Jaya. Timnya juga sempat memimpin klasemen di Liga Indonesia pada tahun 1998 sebelum akhirnya kompetisi harus dihentikan. Dan ketika itu Pelita Jaya juga diperkuat oleh legenda sepak bola Kamerun, Roger Milla. Ya, memang Pelita pernah menjadi satu tim yang disegani karena pernah dihuni oleh bintang kelas dunia. Selain Roger Milla, mereka juga pernah diperkuat Mabuang Kesak dan juga ada Dejan Glusevic dan bintang nasional tentunya Kurniawan. Juga ada Mario Kempes, Bung Kesit. Iya, walaupun hanya sesaat. Iya, betul. Setidaknya pernah menghuni dan menjadi catatan bagi Pelita karena mengontrak pemain dunia yang pernah berjaya bersama Argentina. Ya, Na Byung Yul juga mengalami masalah dan ini tentunya menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan. Dua pemain belakang sudah mengalami masalah dari Persik Kediri. Di saat masih rapuhnya lini pertahanan Persik Kediri, tentunya dengan bermasalahnya Oke John dan juga pemain lain ini juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Persik. Yutaja Konjan kali ini serangan balik dari Pelita Jaya. Bola yang maksudnya berikan kepada Jajang Mulyana. Terburu-buru kesannya saya lihat Yuta Saponjan dalam memberikan assist,
sehingga mudah dipotong pemain belakang Persik Kediri. 2 menit taman waktu di babak pertama dari Stadion Brawijaya Kediri. Duel dari dua tim yang sama-sama berjuang untuk keluar dari zona playoff dan juga zona degradasi. Dan di partai hari ini adalah partai yang sangat unik juga karena dua pelatih yang memimpin tim saat ini adalah dua-duanya adalah mantan asisten pelatih, yaitu Agus Yuwono, mantan asisten dari Kusnul Yakin tentunya di Persik Kediri, dan Jajang Nurjaman adalah asisten pelatih dari Fadi Ahmad di Pelita Jaya FC Karawang. Oh, Pelanggaran terhadap Deddy Kusnandar. iya. Saya kira Kembali. pantas untuk mendapatkan kartu kuning. Dan ini merupakan kartu kuning yang ke-6 bagi seorang Gunawan Dwi Cahyo, dan dia menjadi pemilik atau juga pengoleksi kartu kuning paling banyak bagi Persik Kediri bersama John Kauno Rionde dan Sakti Sinaga. Ya, sebenarnya tidak perlu dia melakukan kesalahan ini karena selain waktu juga sudah memasuki injury time, kemudian juga tidak terlalu memberikan dampak yang cukup berbahaya bagi lini pertahanan Persik Kediri. Ya, betul Bung Kesit, seharusnya Gunawan tinggal mengawasi karena memang jauh dari zona bahaya. Egy Meliansyah. Yutaja Konjan. Sangat jauh dan masih sangat mudah bagi Fauzi Toldo. Ya, sebuah pencobaan spekulasi saya pikir dari Yutasak. Zhang Shuo yang dituju. Direbut oleh Kerry Yudiono. Ya, babak pertama telah usai. Skor sementara adalah 2-1, Persik Kediri unggul atas Pelita Jaya FC Karawang. Lewat gol yang pertama dicetak oleh Yongki Ariwibowo. Dan juga satu gol dari Pelita Jaya dicetak oleh Ridwan Barkawi dan Ilade Han Jiho pencetak gol kedua bagi Persik Kediri. Song di Stadion Brawijaya Kediri dan kick off babak kedua. Ya, kedua pelatih memang punya pengalaman yang hampir sama. Dua-duanya pernah merumput di Galatama. Jajang bersama Mercu Buana dan Agus Yuwono bersama Arema Malang. Kerry Yudiono. Esteban Vizcara. Deddy Kusnandar. Pelita Jaya kali ini kembali kepada Esteban Vizcara. Supardi. Umpan menuju tiang jauh, lebih dekat kepada Fauzi Toldo. Situasi yang bersama di babak pertama tadi, di mana anak-anak Pelita langsung mengambil alih inisiatif penyerangan. Han Jiho. Kusnul Yuli Kurniawan. Yongki Ariwibowo menjadi sasaran perlakuan keras dari anak-anak Pelita. Dan terlihat beberapa kali dia meringis kesakitan. Ya, Mega Nasirov masih harus bersabar, dimainkan oleh pelatih Agus Yuwono. Wawan Widiantoro. Ada sebuah pelanggaran dari Deddy Kusnandar terhadap Wawan Widiantoro. Ya, sore ini Wawan menggantikan posisi dari Mahyadi Panggabean. Mahyadi ditugaskan bermain di sisi tengah. Ya, musim lalu ketika pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri, Pelita Jaya mampu menahan seri 1-1 Persik Kediri. Ketika itu bahkan mereka unggul terlebih dahulu lewat gol Jalal Main sebelum akhirnya disamakan oleh Sakti Sinaga. Akankah
Jadi terulang kembali apa yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2008 lalu itu. Supardi kali ini lempar ke dalam bagi Pelita Jaya. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Oh, satu umpan yang tidak akurat dari Jajang. Pada Barkawi yang sebenarnya sudah berdiri sangat bebas. Egy Melgiansyah. Di 5 pertandingan terakhir Persik Kediri berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara Pelita Jaya berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 2 kali kekalahan. Jimin Raharjo. Jang Suo tadi yang dituju. Egy Melgiansyah kali ini berikan bola kepada Supardi. Kembali dengan tempo permainan cepat yang coba diperagakan oleh anak-anak Pelita Jaya. Esteban Vizcarra kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Baik sekali. Sebuah sundulan Jajang Mulyana masih mengenai John K. Onorionde. Yongki Aribo kali ini memegang bola. Beradu cepatnya dengan Egy Melgiansyah. Oh, ya sangat disayangkan. Sebuah kesempatan tendangan bebas yang dimiliki oleh Persik. Terlalu terburu-buru Yongki di saat rekan-rekannya sebenarnya belum siap untuk mendapatkan umpan yang dia lepaskan. Kerry Yudiono. Sempat pembela Persisam Putra Samarinda. Juga pernah membela Persita Tangerang. Saya pikir memang terlalu terburu-buru karena masih sangat jauh dari ruang tembak yang ideal. Dan rekan-rekannya juga sebenarnya banyak yang bisa menerima umpan daripada Kerry, tapi Kerry melakukan shooting ke arah gawang yang akhirnya berakhir dengan out gawang untuk Toldol. Kusnul Yuli. Gimana Kadek terus menjadi penjaga gawang utama dengan cederanya Dian Agus Prasetyo. John K. Onorionde mencoba umpan panjang mencari pergerakan yang dilakukan oleh Jang Suo. Egy Melgiansyah kali ini berikan bola kepada Kerry Yudiono, menguasai jalanan pertandingan di menit-menit awal babak kedua ini. Iya, Pelita kita lihat mampu menguasai lini tengah. Kita lihat mereka begitu leluasa memainkan bola di lini tengah, bahkan di area yang menjadi milik dari Persik Kediri. Gunawan Dwi Cahyo. Kembali Kerry Yudiono. Supardi kali ini. Esteban Vizcarra sudah melewati garis. Lempar ke dalam bagi Persik Kediri. John K. Onorionde. 2 musim sempat bermain bagi Persiwa Wamena. Ya, kita lihat.
Ya, kita lihat beberapa kali Egy melakukan kesalahan sendiri, kontrol yang tidak sempurna dan juga ada keburu ya terlalu tergesa-gesa juga diperlihatkan. Mungkin dia harus lebih sedikit tenang. Ya, kali ini adalah Yongki Ariwibowo memberikan bola yang dari jarak jauh kita lihat tadi kepada Yongki Ariwibowo. Berusaha keluar dari tekanan para pemain dari Persik Kediri. Kembali kita lihat. Hanya menghasilkan sepak pojok Persik Kediri. Hanjiho kali ini bersiap-siap. Ada Gunawan Dwi Cahyo yang juga maju untuk menyambut sepak pojok dari Hanjiho. Ditinju saja bola tadi oleh Fauzi Toldo dan Wawan Widiantoro. Berusaha tadi melakukan sebuah first time kick. Kembali gagalkan Deddy Kusnandar. Ya, tendangan yang tidak sempurna yang dilepaskan oleh Wawan. Ini tidak sama sekali tidak memenuhi sasaran. Lawan ke dalam. Kembali dilakukan kali ini oleh anak-anak Pelita Jaya FC Karawang. Ridwan Barkawi gagal dia mengontrol bola. Lawan ke dalam bagi Persik Kediri. Egy Melgiansyah, Supardi. Masih Supardi kita lihat. Ardan Aras, langsung saja kita lihat membuang bola. Nah, dia Ardan Aras yang saat ini sudah menjelma menjadi seorang libero bagi Pelita Jaya. Walaupun karena memang menurut Jajang punya kualitas Ardan sebagai pemain belakang, karena memang punya postur yang tinggi dan visi yang bagus dalam bermain. kesempatan kali ini bagi Persik Kediri. Ya, kembali kita lihat ingin cepat-cepat memanfaatkan tendangan bebas. Namun di sisi lain para pemain Persik Kediri belum siap. Yang kedua tuh kita lihat sangat bernafsu dalam mengejar gol. Ridwan Barkawi berduel kali dengan John Kauno Rionde, tapi di barisan pertahanannya. Sepak pojok kembali Persik Kediri. Yang kali ini mulai keluar dari tekanan anak-anak Pelita Jaya. Kembali Han Jiho, Jiang Suo, juga dibayangi oleh Ahmad Yufrianto. Kembali sudah dilakukan dan sebuah nyaris. sundulan dari Mahyadi Panggabean. Sebuah posisi yang cukup ideal sebenarnya melakukan heading. Sayang heading daripada Mahyadi masih melebar dari sisi kanan jaga gawang. Ya, Meka Nasirov dimasukkan bergantikan Wawan Widiantoro. Ya, masuknya Meka Nasirov yang juga memiliki kemampuan menyerang. Ini memperlihatkan bagaimana Agus Yuwono, pelatih Persik Kediri, memang terus berupaya untuk memforsir
kemenangan dengan skor atau keunggulan 2-1 ini bagi Persik belumlah aman, karena kita lihat bagaimana Pelita ini juga melakukan tekanan-tekanan dan memiliki kesempatan pula untuk menyamakan kedudukan. Ya, masuknya Meka Nasirov sekaligus melengkapi 5 pemain asing dari Persik Kediri pada sore hari ini. Kita juga lihat tadi bahwa Wawan sudah mengalami kesulitan untuk menghalau laju daripada Supardi. Kusnul Yuli masuk dari kepada Zhang Shuo. Supardi. Ya, Marwan Saidi dimasukkan. Kita lihat bagaimana Jajang Mulyana. Memang dibutuhkan seorang penyerang dengan kecepatan tinggi seperti Marwan Saidi ini untuk bisa menembus pertahanan Persik Kediri yang memang terbukti agak sedikit kesulitan menahan gempuran melalui true pass yang dilakukan oleh gelandang-gelandang dari Pelita Jaya FC. Iya, Marwan Saidi adalah tipikal atau tipe pemain yang memiliki kecepatan cukup bagus dan dia selalu mampu untuk berduel, khususnya memanfaatkan bola-bola daerah, umpan-umpan daerah dengan kecepatan yang baik. Dia mampu untuk menembus barisan pertahanan. Mahyadi Bangabean kali ini. Kerjasama Han Ji Ho tadi dengan Mahyadi Bangabean. Masih ada Ardan Aras. Meka Nasirov. Kembali Meka Nasirov. Berikan bola kepada Kusnul Yuli yang cukup kosong kali ini. Kusnul Yuli depan dalam kotak penalti. Ada Supardi dan juga tadi ada Ahmad Jufrianto. Deddy Kusnandar. Mahyadi Bangabean. Kembali Mahyadi Bangabean. Oh, Terlalu sayang sekali. bernafsu Iya. kita lihat Kusnul Yuli. coming from behind yang diperlihatkan oleh Kusnul Yuli, namun karena penguasaan bola yang tidak baik dan juga terlalu terburu-buru sehingga dia gagal memanfaatkan peluang untuk mencoba menambah keunggulan bagi Persik Kediri. Ya, sebenarnya sebuah akselerasi yang cukup bagus, sebuah pergerakan yang cukup tepat. Hanya saja memang kurang tenang dalam mengatrol bola sehingga lebih dulu mengenai tangan daripada Kusnul Yuli. Nabyong Yul kali ini melakukan tendangan bebas bagi Persik Kediri. Di mana Persik Kediri di putaran kedua ini memakai 4 pemain asing asal Asia dan hanya 1 pemain asing dari luar Asia yaitu John K. Onorionde. Kerjasama cukup baik kali ini adalah Kusnul Yuli, umpan ke dalam kotak penalti. Iya. Ya betul sebenarnya mengenai tangan Ahmad Jufrianto, hanya saja memang dia tidak aktif. Ya, Sakti Sinaga menggantikan Yongki Aribo. Nah, dia pemain yang juga sempat disukan mengalami cedera dan ternyata ditampilkan di babak kedua ini. Dan Yongki kita lihat jalan tertatih-tatih. Dan inilah dia gol pertama di pertandingan ini dari Yongki Aribo dan juga gol ke-7 di musim ini bagi Persik Kediri. Ya, sebuah kesempatan bagi Saktiawan untuk membuktikan dirinya sebagai seorang striker yang patut diperhitungkan, bahkan masih layak untuk masuk tim nasional karena masih cukup banyak untuk membuktikan kemampuan seorang Saktiawan. Ya, Sakti Sinaga 9 gol ia cetak di musim ini. Musim keduanya tentunya bersama dengan Persik Kediri. Timing yang sangat baik dari Imade Kadek Wardana.
Ridwan Barkawi. Esteban Vizcara. Kembali Esteban Vizcara. Ya, bekerja sendirian, kita lihat Vizcara. Bayangi oleh 3 pemain belakang Persik Kediri. Supardi kali ini. Tidak sempurna. Yutaja Konjan. Kerry Yudiono. Supardi kali ini. Bila dia 2 pemain yang sama-sama memperkuat Indonesia di Piala Asia 2007, Supardi dan juga Mahyadi Panggabean. Iya. Ya, Sama-sama anak Medan. Anak Medan pernah membela PSMS yang sempat bahu-membahu untuk mereka menangan. Sekarang mereka saling menghentikan laju satu sama lain. Halo bola tadi oleh Mahyadi Panggabean. Dan inilah dia Sakti Sinaga tampaknya mendapatkan bola pertamanya di partai ini. Kita lihat Sakti Sinaga ternyata melakukan sebuah pressing. Iya. Cukup merepotkan. Ya, Imade sebuah Kadek Keputusan yang Wardana. cukup tepat sebenarnya dari Saktiawan melihat posisi Kadek keluar dari sarangnya. Fauzi Toldo. Supardi kali ini. Kembali bola menuju kepada pergerakan dilakukan oleh Marwan Sayede. Masih Marwan Sayede. Dibaik-baik oleh Nabiung Yul. Kembali masih Marwan Sayede. Umpan ke dalam kotak penalti dan digagalkan oleh Kusnul Yuli. Esteban Vizcara dan Kerry Yudiono. Ada Meka Nasirov. Egy Melgiansyah. Direbut bola Hanjiho kali ini. Kembali kepada Sakti Sinaga. Hanya ada Ardan Aras. Kita lihat gagal Sakti Sinaga melewati Ardan Aras. Ya, tadi ada gangguan sama Saktiawan ketika melewati Ardan Aras. Kita lihatlah dia bagaimana placing bola dari Sakti Sinaga ke tiang dekat. Ya, terinjak memang Ardan Aras atau juga Sakti oleh Ardan Aras. Kembali wajah dari Carlos Eduardo Bizarro. Ya, kali ini hanya bisa menjadi penonton di saat rekan-rekannya sedang berjuang untuk bisa mengangkat performa dari Pelita yang pada saat ini memang terpuruk di posisi kedua dari bawah. Ya, Carlos Eduardo sebelum putaran kedua sempat mengikuti seleksi di Persebaya, hanya saja memang tidak lolos dalam tes kesehatan dan akhirnya kembali membela Pelita Jaya Kerawang. Dari Kusnandar. Kita lihat masih terlalu berburu-buru para pemain dari Pelita Jaya dalam melakukan serangan ke kubu Persik Kediri. Dan lagi-lagi pertahanan Persik mengalami tekanan yang cukup tinggi pada sore hari ini hingga menit ke-67. Dan saya pikir perlu suatu perubahan skema dari permainan dan tidak mengikuti permainan daripada Pelita yang bermain cepat. Marwan Sayede kali ini. Masih Marwan Sayede. Peluang kali ini Marwan Sayede. Direbut oleh Gunawan Dwi Cahyo. Ya, terlambat sepersekian detik saya kira
Sayede di saat dia sudah mampu menguasai bola di tengah marking yang begitu ketat. Namun sangat disayangkan kesempatan yang baru saja dia peroleh gagal dimanfaatkan dengan baik. Satu kesempatan dari Pelita untuk menyamakan kedudukan kembali terbuang. Cukup kosong tadi kita lihat sundulan yang coba dilakukan oleh Ahmad Jufrianto. Ya, kapasitas Marwan Sahid sebagai pemain nasional selama 4 tahun di Jordania belum menunjukkan performanya yang bagus di Pelita Jaya. Wow, sebuah tendangan dari Supardi. Berada di atas gawang dari Fauzi Toldo. Ya, karena memang bola jatuhnya kurang tepat, dalam artian masih bola jalan, sehingga sulit untuk melakukan shooting ke arah gawang. Kembali Marwan Saede yang dituju. Masih ada Jonka Onorionde. Masih Jonka Onorionde. Ya, memberi kode tanda tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kaki dari Oke John masih tetap berdiri tegak sebagai benteng pertahanan Persik Kediri. Menjadi poros serangan kita lihat kapten kesebelasan Supardi. Ridwan Barkawi. Kembali Supardi. Marwan Saede. Masih mudah bagi Fauzi Toldo untuk mengamankan gawangnya dari gempuran anak-anak Pelita Jaya FC Karawang. Ya, karena saya pikir serangan yang dibangun anak-anak Pelita kurang kreasi sehingga mudah dibaca pemain-pemain belakang daripada Persik Kediri. Keri Yudiono, Egy Melgiansyah, anak-anak Pelita Jaya berusaha melakukan permainan dari kaki ke kaki dengan bola-bola pendek untuk bisa mencari celah pertahanan Persik Kediri. Supardi kali ini, Marwan Saede. Cukup merepotkan memang penampilan Marwan Saede walaupun belum mendapatkan peluang, tapi paling tidak dia sudah bisa menarik para pemain bertahan dari Persik Kediri untuk mengawasinya. Ya, akselerasi Marwan Sahede dibantu dengan rekan-rekan yang lain sehingga kapasitas dia bisa sangat terlihat pada sore hari ini. Cukup unik. Kita lihat Ahmad Jufrianto. Kusnul Yuli. Asisten pelatih Arjuna Rinaldi. Ya, pelatih yang cukup sukses dalam membentuk seorang kiper.
Bahkan Tolu juga pernah dilatih atau bekas didikan dari Arjuna Rinaldi di Pelita Jaya. Kari Yudhoyono. Supardi. Esteban Vizcara. Kembali Supardi. Egy Melgiansyah mencoba melakukan tendangan jarak jauh. Ya perlu saya pikir kreasi baru dari anak Pelita karena anak Persik menunggu di belakang, bahkan sampai 7 pemain berada di daerah kotak 16 sehingga menyulitkan anak Pelita untuk memasuki daerah terlarang tersebut. Kembali lagi kita lihat bagaimana Ardan Aras tanpa kompromi mengawal daerah pertahanannya. Ya, kita lihat Sakti menjadi buruan dari Ardan Aras. Kemana Sakti bergerak selalu dikejar oleh Ardan Aras. Kita lihat Pak Hedi Pengabean mencari pergerakan Zhang Suo. Oh, Kurang jelas tujuan daripada Mahyadi memberikan umpan tersebut. John Kaonorionde. Egy Melgiansyah kali ini. Sebuah serangan balik dari Marwan Saede. Dikawal dia oleh Nabyung Yul. Masih Marwan Saede. Esteban Vizcara. Direbut tadi oleh Han Jiho. ya ada 2 pemain belakang Persik Kediri yang mengawal pergerakan dari saya deh. Sementara support dari rekan-rekannya, maksud saya rekan-rekan dari saya deh ini tidak terlihat sehingga pada saat dia mencoba untuk menguasai bola sudah ada 2 pemain Persik yang menghadangnya sehingga sulit bagi saya deh untuk bisa keluar dari hadangan pemain-pemain Persik. Ya, Sebuah peluang kembali dari Ridwan Barkawi. Ya, tampaknya sudah berada pada posisi offside. Kita lihat hakim garis atau penjaga garis atau asisten wasit sudah mengangkat bendera tanda Barkawi berada dalam posisi offside. Ya, tanpa kesal kita lihat seorang Barkawi ketika asisten wasit Sukuri mengangkat bendera. Meka Nasirov. Kita lihat masih Meka Nasirov. Umpan yang sangat baik. Iya, sebuah crossing dengan akurasi yang begitu baik dilepaskan oleh Mekan Nasirov. Namun antisipasi yang baik juga diperlihatkan oleh Imade Kadewardana sehingga selamatlah gawang yang dia kawal. Ya, saya pikir terlalu ke dalam umpannya sehingga lebih dekat dijangkau oleh Kadek, bukan kepada rekannya anak Persik Kediri. Ya, Yusmadi menggantikan Dedi ke standar. Ya tentunya maksudnya Yusmadi untuk menambah tenaga di lini tengah yang sampai saat ini menjadi milik anak-anak Pelita. Kembali Esteban Vizcara.
Caja Konjan. Umpan kembali lagi. Masih Marwan Saidi yang dituju. Sebuah serangan balik kali ini dari Kusnul Yuli. Langsung berikan bola panjang, maksudnya kepada Sakti Sinaga. Saya pikir terburu-buru ya, karena ada baiknya Kusnul Yuli memperlambat tempo permainan sehingga bisa kembali mengatur organisasi permainan. Tendangan mendatar masih sangat mudah dari Iya, Supardi. sangat lemah. Tendangan kaki kiri dari Supardi. Sebuah tujuan yang kurang jelas Bungkesit, apakah dia mau langsung syuting ke gawang ataukah mau berikan umpan kepada rekannya karena bolanya serba tanggung. Kembali Sakti Sinaga. Sepak Iya. pojok kali ini bagi Persik Kediri. Tampaknya satu upaya dari Saktiawan untuk langsung meneruskan bola ke gawang. Terlalu bernafsu saya pikir Bungkesit karena Iya. ruang tembak masih sangat jauh. Padahal tadi sekilas kita melihat Zhang Suo sudah berlari. Ya betul, Dari sudah belakang, membuka namun ruang. Tampaknya tidak terlihat oleh Sakti. Bahyadi Panggabean. Melewati Mister Gawang daripada Kadek Wardana. Ya, terlihat jelas memang stamina dari para pemain sedikit menurun di akhir babak kedua ini. Para pemain dari Persik Kediri juga tampak lebih terfokus untuk menjaga keunggulannya dan hanya sekali mengandalkan serangan balik. Sementara ini Pelita Jaya terus menggempur, tetapi mereka masih sangat terburu-buru. Ya, sebenarnya momen ini menjadi kesempatan baik bagi anak Pelita karena terlihat stamina mereka masih sangat bugar. Hanya dibutuhkan sebuah kesabaran, sebuah kreasi untuk melakukan terobosan atau membongkar pertahanan daripada Macan Putih Persik Kediri. Anjiho kali ini. Sebuah tendangan bebas, ada Meka Nasirov dalam kotak penalti. Ya. Gunawan Dwi Cahyo. Ya, terlalu deras. Sebuah upaya yang coba dilakukan oleh Zhang Suo. Kondisi lapangan rasanya Bungkesit kurang begitu bagus sehingga jatuhnya bola agak tajam. Kembali lebar ke dalam bagi Persik Kediri, Mahyadi Panggabean. Zhang Suo. Meka Nasirov dan sebuah tendangan keras Meka Nasirov. Masih cukup berkonsentrasi Imade Kade Wardana sehingga dia masih mampu untuk memblok tendangan terarah yang dilepaskan oleh Meka Nasirov. Ya, lagi-lagi Pauji Toldo membuktikan kelasnya sebagai Kadek, maksud saya Wardana membuktikan kelasnya sebagai kiper utama menggantikan Dian Agus Prasetyo. Mahyadi Panggabean kali ini. Oh.
Barkowi. Begini, makanya tergeletak. Menghadang pergerakan dari Legimin. Ya, saat ini Persik Kediri berada di peringkat 14 dengan poin 31. Apabila terus bisa mempertahankan keunggulannya dan memenangkan pertandingan ini, mereka berhasil meraih 3 poin dan akan mendapatkan poin 34 dan akan menggeser Bontang FC di peringkat 13. Mereka akan mendapatkan poin yang sama dengan Persijap Jepara dan juga PSM Makassar yang berada di peringkat 11 dan juga peringkat ke-12 klasemen Jarum Indonesia Super League. Sementara Pelita Jaya masih akan tertahan di peringkat 17 dan mereka akan melakoni partai berikutnya menghadapi Persebaya Surabaya yang juga hanya berada 2 peringkat di atas, yaitu peringkat 15 yang hanya menyisakan beberapa partai lagi tentunya dalam Jarum Indonesia Super League. Ya, Bung Indra, kalau kita memang melihat klasemen sementara dan jadwal yang tersisa, ambisi Persik untuk tetap bertahan di Liga Super sangat terbuka lebar. Karena target meraih poin 40 saya pikir sangat realistis. Meka Nasirov. Dan tentunya bagi Persitara Jakarta Utara atau juga terutama Pelita Jaya, Persis Samputra Samarinda, Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan juga Bontang FC dan PSM Makassar, serta Persijap Jepara, tiap partai yang akan mereka lakoni di sisa Jarum Indonesia Super League musim ini adalah partai final. Kehilangan poin adalah satu hal yang sangat berbahaya tentunya dan akan bisa menjerumuskan mereka ke zona degradasi atau juga zona playoff. Ya, betul Bung Rendra. Jika skor ini berakhir sehingga selesai, maka posisi Pelita akan semakin sulit untuk tetap bisa bertahan di Liga Super. Lima menit terakhir bagi tim yang kehilangan konsentrasi akan menerima akibatnya tentunya. Esteban Vizcara. Oh, baik sekali. Satu tendangan memutar dengan salto dari Barkowi. Masih belum menemui sasaran. Kita lihat sebuah penguasaan bola yang baik dengan kontrol dada, kemudian langsung melakukan bicycle kick. Sebuah tarikan dari Ardan Aras terhadap Sakti Sinaga. Mahyadi Pangabean, masih ada 3 menit bagi kedua tim yang bisa menambah atau juga bisa menyamakan kedudukan. Kembali sebuah percobaan spekulasi dari Kusnul Yuli. Ya, ada rasa lelah barangkali yang muncul dari Kusnul Yuli sehingga membuang bola. Dengan demikian dia bisa ada kesempatan untuk mencari tenaga kembali. Keri Yudiono.
John Conorione. Kali ini adalah Yutaja Konjan. Gunawan Dwi Cahyo masih tergeletak. Ya, dengan tempo tinggi. Ya, Siswanto dimasukkan menggantikan Zhang Suo. Ya, terkonsentrasi untuk bertahan dalam 2 menit terakhir waktu normal. Ya, betul Bung Kusit, karena Siswanto adalah seorang pemain tipikal gelandang. Ya. Tepatnya adalah gelandang bertahan. Satu menit terakhir di waktu normal. Kesempatan bagi Pelita Jaya. Apabila Pelita Jaya kembali gagal meraih kemenangan di partai ini dan mereka kembali terdegradasi ke divisi utama, untuk kedua kalinya mereka harus terdegradasi. Ya, sebuah peristiwa yang sangat ironi ya. Pemain bagus, dana cukup, persiapan bagus, pelatih bagus, tetapi tidak prestasi. Yutaja Konjan. Ya, memang tidak ada pilihan lain bagi Pelita kecuali terus menggempur hingga menit terakhir dalam upaya mereka menyamakan kedudukan. Setidaknya jika hasil draw maka Pelita bisa membawa pulang 1 poin dari laga tandang mereka menghadapi Persik Kediri. 3 menit teman waktu. Sakti Sinaga kali ini, Persik Kediri. Inilah dia aksi dari Sakti Sinaga. Baik oleh Yusmadi dan juga Kerry Yudiono. Tidak ada kawan yang membantu. Saktiawan praktis bekerja sendiri. Ya, sebenarnya ada kesengajaan bagi Sakti untuk mengulur waktu dan mendapat bantuan dari wasit pelanggaran untuk Persik, tetapi tidak demikian pada kenyataannya. Kita lihat bagaimana Herman Batak dan juga para pemain dari Persik Kediri. Nabyong Yul langsung saja membuang bola. Tidak mau mengambil resiko. Esteban Vizcara. Lebar ke dalam bagi Pelita Jaya FC Karawang. Yang merupakan juara terakhir di era Galatama. Pelita Jaya. Esteban Vizcara kita lihat masih terduduk. Ardan Aras kali ini. Yutaja Konjan. Kerry Yudiono. Jusmadi. Esteban Vizcara. Supardi. Pelita Jaya. Ardan Aras juga membantu penyerangan. Sebuah placing dari Supardi. Detik-detik terakhir tentunya bagi Pelita Jaya. Ya, lagi-lagi anak Pelita, terutama Supardi, kurang tenang dalam memanfaatkan kesempatan yang sudah ada. Nabyong Yul. Lebar ke dalam kali ini. Pelita Jaya. Dan akan menjadi serangan terakhir tentunya bagi Pelita Jaya.
Suswanto, bukan sebuah pelanggaran. Ya, Marwan Sayede telah ditunggu oleh Fauzi Toldo. Ya, saya kira ini satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh Marwan Sayede. Bola-bola seperti ini sebenarnya yang dia butuhkan. Namun sayang memang kesempatan itu datang justru pada saat pertandingan sudah memasuki injury time. Jajan Nurjaman dan Wasiti Andre meniupkan peluitnya. Persik Kediri berhasil meraih poin 3, unggul 2-1 atas Pelita Jaya FC Karawang. Sebuah hasil yang sangat baik bagi Persik Kediri dan sebuah hasil yang sangat mengecewakan bagi Pelita Jaya FC Karawang.